Saya Mela Rovina Lau dengan MPM 33 2046. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hari ini, yakni filum colenerata atau cnidaria. Filum colenerata atau cnidaria mempelajari tentang morfologi, anatomi, reproduksi, dan daur hidup colenerata. Filum colenerata terdiri dari ubur-ubur, terumbu karang, hidroids, dan anemone laut. Bentuk tubuh colenerata berupa simetris radial atau biradial sepanjang sumbu oral aboral. Colenerata dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah polip. Polip berbentuk silinder dengan bagian mulut atau oral yang mengandung tentakel menghadap ke atas dan ujung lainnya atau aboral melekat pada substrat lapisan mesoglea tipis. Yang kedua adalah medusa. Medusa berbentuk seperti lonceng atau payung dengan bagian yang cembung menghadap ke atas dan mulut terletak di tengah-tengah bagian yang cekung yang menghadap ke bawah lapisan mesoglea tipis. Tubuh terdiri dari 3 lapisan sel. Lapisan sel yang pertama adalah lapisan epidermis. Lapisan epidermis terdiri atas sel epitel otot, sel interstisial, sel cnidocyte, sel kelenjar lendir, dan sel saraf indera. Pada sel cnidocyte terdapat nematocyte, spirocyte, dan picocyte. Nematocyte pada colenerata hidup di air tawar sebagai penggulung atau volvent, penusuk atau penetran, dan perekat atau glutinan yang terdiri dari sterolin glutinant dan streptolin glutinant. Yang kedua adalah lapisan gastrodermis. Lapisan gastrodermis yang terdiri dari beberapa macam lapisan sel, yaitu sel otot pencerna yang berflagel, sel kelenjar enzim, dan sel kelenjar lendir. Kecuali hidra, kebanyakan colenerata mempunyai nematocyte di dalam lapisan gastrodermis. Pada beberapa hidra sp di dalam gastrodermis terdapat zoochorella yang hidup bersimbiosis. Pergerakan colenerata. Polip bergerak terbatas, merayap atau meliuk-liuk, sedangkan medusa bergerak bebas. Makanan dan cara makan colenerata. Colenerata bersifat karnivora. Makanan masuk ke dalam mulut dengan bantuan tentakel dan proses pencernaan dibantu oleh sel otot pencerna atau pseudopia. Pernapasan dan ekskresi colenerata. Pertukaran gas dan pengeluaran sisa metabolisme melalui difusi. Reproduksi colenerata. Colenerata berkembang biak secara aksesual dan seksual. Aksesual terjadi pada stadium polip melalui pertunasan dan pembelahan, sedangkan seksual terjadi pada stadium medusa. Colenerata dibedakan menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama adalah kelas hydrozoa. Kelas hydrozoa, polip soliter atau berkoloni yang berukuran kecil dan tidak menyolok. Daur hidup hydrozoa berupa polip, medusa, ataupun keduanya. Hidup soliter berupa kuncup yang sudah lengkap, lepas dari induknya, dan hidup sebagai individu baru. Hidup berkoloni berupa kuncup tetap melekat pada induknya, kemudian membentuk kuncup baru hingga akhirnya tiap polip berhubungan satu sama lain. Pada polip soliter, tunas hasil reproduksi aksesual yang telah mempunyai mulut dan tentakel akan lepas dari induknya dan akan hidup sendiri sebagai polip baru yang soliter. Contohnya itu hidra sp. Pada polip yang berkoloni, tunas hasil reproduksi aksesual yang telah lengkap tetap menempel pada induknya. Contohnya adalah Obelia sp. Koloni hidroid dilindungi lapisan kitin yang dihasilkan oleh epidermis. Zat tanduk dan jaringan hidup di dalamnya disebut konosart. Paling sedikit dimorfik atau 2 macam polip atau polimorfik, yaitu polip pemangsa dan polip reproduksi. Polip pemangsa mempunyai mulut dan tentakel untuk menangkap dan mencerna makanan.
Polip reproduksi secara aksesual dengan penunasan menghasilkan medusa. Polip ini tumbuh dari Hydrocaulus dan Hydrorhiza atau gastrozoid. Medusa hydrozoa umumnya kecil, berdiameter 0,5 sampai 6,0 cm. Biasanya tepi lonceng melekuk ke dalam yang disebut dengan velum. Tentakel dilengkapi dengan nematocit yang terletak di tepi lonceng. Mulut terletak pada ujung manubrium di tengah subumbrella. Susunan saraf medusa lebih baik daripada polip. Tetapi, tepi lonceng selain berisi sel indera, juga mengandung dua macam alat indera yang sejati, yaitu ocellus sebagai fotoreseptor dan statocit sebagai alat kesetimbangan dan biasanya terletak di antara tentakel. Beberapa jenis medusa bersifat fototaksin negatif dan positif. Ada pula yang tidak dapat memperlihatkan fototaksin, reproduksi aksesual pada polip dan seksual pada medusa. Tidak semua jenis kloni hidrozoid hidup menempel pada substrat, tetapi ada juga yang hidup bebas. Contohnya seperti Physalia dan Velella. Kloni Velella terdiri atas sebuah gastrozoid, gonozoid, dan datilozoid. Kloni Physalia terdiri atas gastrozoid yang di dalamnya terdapat tentakel yang dipengaruhi oleh nematozoid. Terima kasih.